Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVNU. Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di lokasi pameran artefak peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di Kecamatan Ambunten. Lokasinya berada di Gedung Yubi dan ini merupakan hari terakhir. Setelah 10 hari sebelumnya, pameran ini sudah dikunjungi oleh puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah, baik di Sumeneb sendiri maupun di luar Kabupaten Sumeneb. Mau tahu seperti apa jenis-jenis artefak yang dipamerkan? Kami tim redaksi sudah komunikasi sebelumnya dengan salah seorang panitia, dan untuk mengetahui lebih jelas, ayo kita menuju ke dalam. Ini adalah pintu masuk yang setiap pengunjung nantinya akan membayar tiket di tempat ini, dan panitia ini sudah menjaga di samping kanan kiri saya, dan pamerannya sedang berlangsung di dalam. Untuk tahu lebih jelasnya, monggo kita masuk ke dalam, ke lokasi beberapa jenis artefak yang sudah dipamerkan di dalam. Monggo. Ini adalah jalur pengunjung untuk laki-laki, dan di depan saya ini adalah jalur untuk perempuan. Monggo. Artefak Rasulullah ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, bahwa ada 12 jenis artefak, mulai dari kiswah, terus kemudian jubah, terus kemudian juga ada darah bekam Rasulullah, hingga ke terompa atau peninggalan sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Sampai juga di terakhir itu ada salah satu pedang sahabat Khalid bin Walid yang terpampang di depan sana. Untuk lebih saya, kita mulai dari paling ujung, yaitu kiswah Nabi. Mungkin Ustadz Fahmi bisa sedikit menjelaskan kepada kita ya terkait artefak yang satu ini. Ini kalau bisa tahu jenis artefak yang bagaimana, Pak Bang? Pertama, ini yang paling besar ini adalah kiswah makbarahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kiswah ini dalam sejarahnya pertama kali diletakkan di atas makbarahnya Nabi Muhammad pada tahun 1800-an dan diganti setiap 100 tahun sekali. Nah, ini adalah koleksi Madinah yang didatangkan melalui kerjasama antar negara. Jadi melalui negara juga. Makanya tahun 2020 kemarin juga yang meresmikan roadshow artefak ini sebenarnya Kiai Ma'ruf Amin sendiri. Kemarin di Banten. Nah, kebetulan hari ini berada di Ambunten gitu. Jadi ini adalah kiswah peninggalan dari makbarahnya Nabi Muhammad SAW yang tentu ini ditulis oleh, infonya ditulis oleh zuriyah beliau langsung dan tidak diperkenankan ditulis oleh orang lain. Wallahu a'lam soal sejarah tentang pertama kali bagaimana gitu. Berarti ini memang betul-betul autentik ya, Kiai, karena memang pernah dipakai di makbarahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin boleh geser Pak Kiai. Untuk yang kalau yang ini ya, koleksi Madinah juga. Ini artefak yang baju dinginnya Nabi Muhammad, orang menyebutnya jubahnya Nabi Muhammad. Di bagian kanan juga ada serbannya. Kemudian ini berbahan katun Haibarah asal Yaman kalau dalam keterangannya. Jadi ini koleksi Madinah juga. Sebenarnya kalau sejarah panjangnya itu, dulu ketika Mekah ingin mengeluarkan, Arab Saudi khususnya ingin mengeluarkan beberapa artefak yang
koleksi museum sana, salah satunya adalah rambut, itu berhasil diambil oleh Prancis sebenarnya, museum Prancis dengan nominal yang dipasrahkan sepenuhnya kepada Arab Saudi. Namun demikian ternyata Raja Hasan Bolkiah Brunei Darussalam kemudian mengutus tim, dan bagian dari tim itu berhasil mengumpulkan kurang lebih 43 koleksi yang salah satunya berada di ruangan ini. Termasuk juga ini kan Malaysia Brunei ini datangnya. Oh, jadi asal dari kiswah ini dari Malaysia Brunei. Betul. Setelah dikoleksi dan mengirimkan tim yang dipimpin, saya lupa profesor siapa yang dipimpin. Sebenarnya Mas Tony sebagai ketua Mutawif di sini yang banyak tahu tentang proses bagaimana pengumpulan artefak ini salah satunya. Oh iya. Jadi pemirsa TVNU, di depan kita ini adalah jubah Nabi yang datangnya memang dari Malaysia dan Brunei. Oke, kita langsung geser ke jenis artefak berikutnya. Monggo, Pak Ustadz. Sebenarnya 3 ini dari kiswah, kemudian jubah dan imamah. Imamah ini sebenarnya yang paling benar-benar orang banyak, makanya waktu Kiai Taufikur juga Rabu kesini, hadir kesini, Rabu kesini juga ini semuanya dibuka. Satu dibuka, kemudian darah dibuka dan rambutnya dibuka. Nah, darah bekas bekam yang dibuka. Ini imamah, dalam keterangannya imamah kesukaannya Rasulullah SAW. Ini sebenarnya sudah ada keterangannya, asal negara termasuk juga sertifikasinya di masing-masing ini ya. Ada nanti bisa di cross check, soalnya khawatir saya juga takut salah menyebutkan nanti. Ini berarti jenisnya imamah yang memang sering dipakai oleh Rasulullah. Betul, ini imamah. Keterangan apa lagi yang bisa kita peroleh dari jenis artefak yang satu ini? Bisa banyak berkata soal ini, soalnya nggak jadi. Oh iya. Mungkin kita lanjut ke jenis yang berikutnya. Monggo Pak ya. Ini kupluk kalau orang bilang, kupluk kalau orang Indonesia bilang. Jadi ini adalah kopiah keseharian Nabi Muhammad ketika berkumpul dengan para sahabat. Makanya memungkinkan juga para sahabat memiliki kupluk sejenis ini dan seperti yang kita lihat ini. Jadi termasuk juga bahannya enggak terlalu berat, tidak seperti yang kita lihat. Kalau dalam keterangan sertifikasinya dia hanya beratnya 44 gram kalau nggak salah yang ini. Kalau terkait usia dari apa kupluk ya? Ya, kupluk. Atau Rata-rata yang ada di ruangan ini berusia kurang lebih 1400. Oh 1400-an. Ya. Nah, berarti mungkin kira-kira dari jenis artefak yang satu ini memang kupluk yang memang sering dipakai atau mungkin bahasa sekarang yang sering dipakai sehari-hari. Betul, dengan para sahabat. Oh, dengan para sahabat. Ketika mungkin lagi santai. Ya, salah satunya juga. Kalau yang ini Pak Yai sebelah. Kalau yang ini bekas bekam darah. Oh, bekas bekam darah Rasulullah. Kemarin banyak yang menyaksikan karena ini kebetulan tadi malam dibuka. Bekas darah ini tadi malam dibuka dan warnanya berubah. Warnanya berubah begitu merah, kental tadi malam. Ketika dibuka. Betul, tadi malam. Ini terlihat memudar kan? Oh iya. Saya nggak tahu. Nah, semua yang hadir termasuk bagian dari Mutawif juga menyampaikan dan meyakini bahwa bekas bekam darah Rasulullah ini masih hidup gitu, masih merespon. Sehingga tidak jarang kadang ketika ini dibuka, tadi malam ini dibuka kehadiran Kiai Ma'mun bin Kiai siapa di Ampunten tadi malam ini dibuka dan semua menyaksikan tidak seperti ini warnanya, sangat merah kental dan benar-benar ini merahnya itu pekat gitu ya. Monggo. Ya, ini usianya juga kurang lebih 1400. 1400-an berarti. Mungkin sezaman ya. Rata-rata ini koleksi Madinah ini. Koleksi Madinah. Ya. Berarti darah bekam ini sisa peninggalan Rasulullah yang memang sengaja diambil. Betul. Sebagaimana kita tahu kan ada hadis riwayat Muslim juga yang menerangkan bahwa rambut juga bagian dari yang diperebutkan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad ketika selesai tahallul, dan Nabi Muhammad setelah memotong 60 unta lalu kemudian melakukan tahallul dan para sahabat juga berebut itu termasuk rambutnya. Makanya banyak orang aneh gini, banyak yang bertanya-tanya kok bisa rambutnya ada di sini? Berarti di Madinah tutup dong, berarti di Anah tutup dong. Nggak ada dong. Mereka lupa bahwa sebenarnya
koleksi rambut itu banyak sekali. Oh, Yang tersertifikasi itu ada 42 ada negara yang tersertifikasi aja udah 42 ya. Belum lagi yang punya satu-satu. Misalnya Ya. kemarin yang dibawa Syekh siapa Al-Jilani kemarin dia ke Prongpong kemana gitu kan, bawa rambut dan semuanya percaya itu. Ya. Termasuk juga yang dibawa ke dalamnya Kiai Tefur, dibawa perorangan malah itu banyak percaya. Nah di sini banyak yang memuskilkan malah. Oh ya. Wallahu a'lam. Nggak tahu faktor apa. Kalau yang ini Pak Yai. Ini janggutnya Nabi Muhammad. Oh ya. Oh. Si janggutnya Nabi Muhammad. Mungkin nggak jauh beda ya kisahnya dengan yang darah ini. Ya. Dan janggut Nabi Muhammad. Nah ini sedikit sekali, hanya ada berapa helai ya, saya nggak tahu. Kalau rambutnya ada 4 helai. Oh, untuk jenggotnya 1 helai. Enggak. Oh ya. Ada 3 kayaknya. Oh ya, ada 3 helai ya. Ini koleksi Madinah juga. Mungkin Kalau ada yang rata-rata yang bagian dari Nabi Muhammad termasuk rambut, kemudian apa namanya? Janggut, darah yang melekat itu rata-rata koleksi Madinah. Yang melekat pada Nabi Muhammad, yang menjadi bagian tubuhnya Nabi Muhammad gitu. Rata-rata koleksi Madinah. Untuk yang sebelah ini rambut Pak ya. Ya betul yang ini. Oh, ya. Untuk yang rambut ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Ya. sejarahnya, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan rambut beliau. Iya betul. Jadi kemarin tadi sudah sempat saya singgung soal rambut. Kalau kita lihat di YouTube itu kan ada bahkan yang panjang gitu kan, yang segumpal gitu, yang satu ikat justru rambut Rasulullah yang kalau nggak salah kemarin kita lihat ada di Turki di mana ya, Yordania atau kalau nggak salah. Nah kebetulan di sini ada 4 helai. Ini koleksi Madinah juga. Oh ya, koleksi. Ya, koleksi Madinah juga dan usianya 140 tahun rata-rata. Ini semuanya 140 tahun. Ini ada keterangannya. Oh iya, Ini Madinah juga termasuk legalitasnya. Dan dalam sebuah penelitian juga pernah ini dicek DNA-nya yang keluar katanya 000. 000 itu maknanya tidak teridentifikasi bahwa rambut ini DNA-nya ke arah Abdullah ayahnya. Jadi dia nggak muncul rambut, hanya muncul cahaya. Nah, itu keterangan yang saya dapat ketika dilakukan cek DNA-nya. Iya. Baik, Kiai. Kalau yang ini Kiai? Ini adalah ekstrak keringat Oh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira kalau gimana? kita lihat sejarah kan ketika Nabi Muhammad tidur istirahat menggunakan pelepah kurma, justru para sahabat itu kan yang justru orang Madura bilang ngintip ya. Ngintip kira-kira Nabi Muhammad ini bangunnya kapan. Yang diperbutkan itu ternyata pelepah kurmanya. Dan itu yang ternyata diambil adalah keringat yang nempel di pelepah kurma itu dan diekstrak. Makanya bahasanya di sini keterangan sertifikasinya ekstrak keringat. Karena tentu bercampur dengan bekas pelepah kurmanya. Tapi lumayan cukup banyak ya Kiai. Ya. Meskipun ini adalah ekstraknya, tapi begitu banyak dikumpulkan. Jadi ini Madinah juga usianya 1400. 1400-an ya. Kita bergeser Kiai. Nah, ini kayu sugi. Kayu sugi itu dalam keterangannya adalah kayu yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk siwak. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan kayu sugi itu justru yang digunakan Nabi Muhammad sebelum wafat. Jadi ini makanya terlihat hancur. Kayu sugi ini terlihat seperti hancur karena menurut keterangan juga ada proses ditumbuk oleh istri beliau agar tidak dipakai lagi setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Berarti ini terbaru ya Kiai dari beberapa siwak yang mungkin dipakai oleh Rasulullah. Ya, terbaru di zamannya gitu. Di zamannya, ya. Di zaman. Kalau ini kayaknya koleksi Yaman. Yang ini Yaman. Oh, dari Yaman. Yaman. Kita geser Kiai. Ya. Untuk yang satu ini boleh tahu Kiai apa? Ini adalah capar orang bilangnya. Caparnya Rasulullah. Capar itu Atau kata orang Madura ketetean ya? sandal ketetean atau alas kaki. Orang umum menyebutnya terompah. Terompah Nabi Muhammad SAW. Ini 1400 tahun dan ini koleksi Madinah juga. Kalau lihat sejarahnya, konon salah satu sandal ini yang menemani Rasulullah SAW
dalam perjalanan Isra Mi'raj gitu ya. Perjalanan menerima perintah sholat. Kalau lihat hadisnya kan agak ini ya, ketika Nabi Muhammad mau cabis menghadap Allah, justru Allah kan tidak membolehkan Nabi Muhammad melepas sandalnya gitu. Ya, Nabi Muhammad ingin melepas tapi sama Allah nggak boleh, nggak dibolehin lepas sandalnya. Jadi ini koleksi Madinah. Koleksi Madinah juga sama seperti yang sebelumnya berarti Kiai. Rata-rata Madinah. Rata-rata Madinah. Ada Yaman, ada Yordan. Kalau yang sebelah ya ini kok kayaknya luar biasa. Betul, yang tampilannya. itu pedang, bukan peninggalannya Nabi Muhammad. Ini adalah peninggalan sahabat Khalid bin Walid. Nah, kemarin memang ada teman-teman yang secara detail melihat gambar dan motif pedang ini, dan muncul pertanyaan kenapa selalu bunga matahari. Kalau kita lihat detail matahari gitu, rahasianya apa dan sebagainya. Bahkan ada yang mengesankan bahwa estetik banget gitu. Estetik banget ya. Nilai estetikanya muncul ya Kiai. Muncul di sini. Kalau kita lihat kan sahabat Khalid bin Walid dalam keterangannya itu beliau ini memiliki kurang lebih 200 pedang koleksi. 200 pedang koleksi yang salah satunya baik itu di miliknya sendiri dan sebagian juga diambil dari rampasan perang gitu. Kira-kira dari bentuknya ini kan kalau di ujung ada dua sisi mata ininya Kiai. Kira-kira bisa orang kan melihat dulu kok zaman jahiliyah kok bisa sedahsyat ini kan gitu. Karyanya gitu ya. Mereka lupa bahwa sebenarnya jahiliyah itu bukan tidak maju, bahkan peradaban di saat itu kan luar biasa kalau kita lihat gitu tuh. Nah, ini koleksinya Jordania. Oh, dari Jordania. Ya, Jordania ini kan 4 negara, Jordania, kemudian Palestina termasuk di dalamnya. Ini kan bagian dari Syam, negara Syam. Negara Syam yang sekarang jadi 4 negara itu. Oke. Ini beratnya lumayan nih, 2450 gram kalau nggak salah. Ini usianya 1400-an. 1400-an mungkin sama dengan yang lain Pak ya. Mungkin dari beberapa artefak yang sudah terpampang rapi, yang kira-kira sejauh ini Kiai, boleh tahu nggak masyarakat yang sudah berkunjung berapa kira-kira Kiai? Jumlah pengunjung apa jumlah yang paling banyak dikunjungi yang ini maksudnya? Ya, yang paling banyak berkunjung lah. Kira-kira jumlahnya berapa orang yang berkunjung ke tempat? Kalau data terakhir kurang lebih di angka 15 sampai 16 ribuan. Kalau di penjualan tiket itu. Boleh tahu nggak Kiai? Kira-kira kan ini dilaksanakan oleh majelis Maula Inat, Sholawat Maula Inat. Kira-kira tujuannya apa Kiai? Salah satu tujuannya tentu pertama untuk memberikan fasilitas memfasilitasi masyarakat agar bisa dengan mudah tabarukan pada setiap peninggalan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentu ingin mengajak masyarakat agar selain juga karena faktor Maulid Nabi di bulan ini, kita akan mengajak teman-teman dan masyarakat secara umum agar lebih meningkatkan kecintaan, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Secara umum itu tujuan utamanya kita mendatangkan ini. Terima kasih Kiai atas waktunya dan semoga pameran ini kan hari terakhir Kiai ya? Hari terakhir, nanti malam jam 12 tis udah ditutup, selesai. Berarti cukup banyak ya Kiai selama ini pengunjung? Ya, kalau di rata-rata ya sekitar 1.500 hari rata-rata. Terima kasih Kiai atas waktunya dan semoga berjalan lancar sehingga nanti di terakhir. Ya. Pemirsa, kita sudah bincang-bincang sejauh ini terkait dengan jenis-jenis artefak ini dengan Ustadz Fahmi yang juga bagian dari panitia pelaksana di Majelis Sholawat Maula Inat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.